الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. Amma ba'du. Dumateng para alim, para ulama, para sepuh bini sepuh yang saya muliakan, seluruh jamaah Masjid Darut Taqwa, jamaah kajian tafsir Al-Quran Masjid Darut Taqwa, dan juga seluruh pemirsa dimanapun antum berada. Pertama-tama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa dipertemukan kembali oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan ibadah kita, salat kita, serta taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, benar-benar menjadi sarana dimudahkan segala kesulitan kita, dilancarkan segala usaha kita, dilapangkan rezeki kita, tentramkan hati kita, bahagia dunia dan akhirat kita. InsyaAllah mudah-mudahan benar-benar kita termasuk ahlul Quran dan ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Biridha'illah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salawat ma'assalam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kita jamaah sekalian. Ya, mohon kita tidak bosan-bosan ketika di dalam Al-Quran begitu banyak menjelaskan tentang karakter, sifat-sifat orang-orang munafik. Ya. Yang kemarin kita sampaikan di surah At-Taubah ayat 56 sampai 57 itu terkait dengan daya kepepetnya orang-orang munafik, dan kemudian mereka mencari amannya, ya, sehingga loncat sini loncat sana. Nah, maka di ayat ini termasuk juga sifat orang munafik adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minhum may yalmizuka fis sadaqati fa in u'tu minha radu wa in lam yu'tu minha idza hum yaskhatun. Wa minhum, lan iku setengah saking wong-wong munafik, di antara orang-orang munafik itu jamaah sekalian, man, ada beberapa orang, sekelompok orang atau seseorang, yalmizuka, yang memprotes, memprotes, mencela, menghina. Ya, menghina siapa? Engkau Muhammad. Jadi kalau ada orang yang menghina, mencemooh, mencela, ya, orang Islam, apalagi tokoh-tokoh kita, ya, itu bisa jadi mereka adalah golongan ini. Ya, itu. Tapi dalam hal ini secara spesifik disebutkan fis shadaqati, ay fi qismis shadaqah, yakni dalam hal pembagian zakat. Jadi dalam satu hadis disebutkan, dalam satu riwayat diceritakan, pada waktu itu Rasulullah, ya, kedatangan seorang muzaki, atau katakanlah beberapa muzaki, orang yang menunaikan zakat diserahkan kepada Rasulullah, lalu kemudian zakat itu dibagikan kepada mustahik. Ya, dibagikan kepada para sahabat. Ternyata ada seorang yang mengaku sebagai seorang sahabat Ansor, mayyal mizuka. Kemudian mereka itu, ada seseorang itu yang mencela Rasulullah, dianggap apa? Dianggap tidak adil. Jadi karena dia tidak kebagian, lalu kemudian protes kepada Rasulullah, ya Muhammad, antum la ta'dil, kamu tidak adil. Kenapa? Karena saya tidak kebagian. Gitu. Maka di sini fa in u'tu minha, maka apabila mereka mendapatkan bagiannya, mereka dibagi, diberi,
bagian dari zakat itu, minha ya radu, ya, maka mereka ridho, mereka terima, mereka ikhlas, begitu. Wa illam yu'tau minha, namun sebaliknya ketika mereka tidak mendapat bagian dari zakat itu, idza hum yaskhatun, mereka kemudian yaghdabun, mereka ngamuk, mereka marah, okay? Mereka emosi, ya, sehingga protes kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini jamaah sekalian memakai kalimat sodakot. Kenapa tidak memakai langsung fi qismiz zakat? Ya, karena sodakoh itu apalagi segotnya ini jamak, harusnya kan fi qismiz sodakoh. Kenapa sodakot itu kalimat jamak? Berarti ya ini bisa jadi ketidakadilan yang menurut anggapan orang-orang munafik itu dalam hal apa saja. Apakah itu zakat, ya, apakah itu infak, atau bahkan nanti ketika waktunya Idul Kurban, ya mas kalian, ya, apa? Merasa tidak kebagian daging kurban. Ada juga yang merasa mungkin yang satunya dapat 1 kilo daging misalnya, ya, satunya dapat setengah kilo, ngaten. Ya. Gak tahu Pak Ahya dapat berapa biasanya ya? Ini biasanya sing bolang-bolang ini golongannya jenengan-jenengan ini. Ya, siap-siap mulai sekarang ini ya. Jadi akhirnya ya panitianya menjadi korban. Korban perasaan. Ya, jadi ya Allah, padahal mereka sudah berlaku seadil-adilnya. Ya seperti itu. Makanya ngapunten, bahkan panjenengan kalau menyaksikan pembagian zakat fitrah itu ya, di malam Idul Fitri, panjenengan kalau berkunjung ke Masjid Darut Taqwa itu, ya, berapa orang yang antri itu. Bahkan sebelum maghrib itu mereka sudah pada siap, padahal pembagiannya habis isya. Sehingga terpaksa ada yang mereka kita giring untuk sholat dulu dan sebagainya. Direwangi, padahal beras sekitar 3 kilo. Ya, Masya Allah ini. Itu jamaah sekalian. Ya karena pola pikirnya ya seperti itu. Dan yang ironis lagi itu ketika sudah mendapatkan bagian itu, karepe ngoten golek meneh. Jadi kayak jidung-jidungan, apalagi belakang itu ya sekali ya, itu kan ada gang, namanya gang sumber itu, sumber rizki, sumber rahmat, sumber barokah. Muter lagi. Ya, dapat lagi sana sampai pintu itu dijaga ketat sama satpam. Allah subhanallah ya. Red gitu. Saking kepenginnya panitia ini adil seadil-adilnya, ngapunten, ngalang-ngalih pemilihan. Mari dapat beras lah wah. Nyelupno driji nang tinta. Jadi sing balik rono neh kok didelok drijine sono tintane apa belum. Sampai segitunya. Ternyata sifat-sifat seperti itu ada indikasi. Walaupun kita juga tidak boleh menjustifikasi, nggih. Enggak boleh menyebutkan iki wis kan kok golek meneh iki munafik. Ya enggak begitu. Karena kita juga tidak munafik, kita butuh beras. Ini enggak di beras ya bojone ya bablas kok. Dan begitu. Sehingga Rasulullah sudah berusaha membagi zakat seadil-adilnya, ya. Maka ternyata masih ada yang memprotesnya. Nah ini juga gambaran kepada kula jenengan, terutama panitia zakat, panitia santunan misalnya gitu. Kok umpama panjenengan sudah berlaku sedemikian adilnya, sudah proporsional, sudah profesional, ternyata ada juga yang mungkin protes atau minimal ngerasani umpami gitu. Ya sudah, nasibnya jadi panitia zakat, infak, sedekah atau kurban. Jadi ya tidak usah terlalu dihiraukan, apalagi sampai kemudian frustasi, kapan-kapan nggak mau jadi panitia lagi. Ya, ini susah nanti. Ya, Insya Allah memang orang ngurus umat itu tidak mudah. Cara mudah nggak Ustaz Samsudin ya jadi gemuk nyatanya kurus saya. Ya, Masya Allah, Pak Edi itu sedengan ideal. Allah ya. Ini jangan sekalian rahimahullah. Idahum yaskhatu. Walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluhu wa qalu hasbunallah. Ya, walau annahum kok umpama mereka itu bersikap baik, ngaten gampangannya.
Ya, sehingga mereka radu, merasa ridho terhadap ma'atahumullah wa rasuluh, apa-apa yang diberikan Allah berupa nikmat-nikmat kehidupan. Wa rasuluhu, dan juga pemberian Rasulullah terkait dengan pembagian zakat dan sebagainya. Maka waqalu hasbunallah, tentu mereka akan mengucapkan hasbunallah. Cukuplah Allah yang memberikan segalanya. Niki juga gambaran kepada kita. Kok umpama ora oleh bagian sesuai dengan apa yang kita inginkan, ucapannya hasbunallah. Wis muga-muga yang penting Allah nyukupi, karena kecukupan rezeki bukan dari pembagian zakat, bukan dari pembagian sedekah, atau bukan dari pembagian daging korban. Kapan-kapan bisa korban sendiri. Membeleh kambing, dibeleh-beleh dhewe, dimasak-masak dhewe, disate-sate dhewe, dimakan sak keluargane. Wis. Itu boleh. Ayanto misalnya nggih tumbas sapi siji. Kebetulan anaknya telu, bojone pira Pak Yanto? Calone telu. Umpama gitu. Putune siji lah, kan pitu toh. Ya udah dibeleh dhewe, dikikil-kikil dhewe. Luar biasa. Sak kulit-kulitnya dadi cecek niku. Ndak apa-apa. Jadi tidak harus kemudian ndak. Walaupun sunnahnya itu maksimal sepertiga. Terus kalau jenengan nek korban itu ojo nek saged ojo dinikmati dhewe. Cara bahasa aluse iki ojo dibadok-badok dhewe. Nek saged ya dibagekne karo liyane. Jadi sing korban itu maksimal sepertiganya. Makanya terus dianalogikan, ada sebagian orang itu kalau korban, terus pihak panitia bijaksana. Kados teng Darut Taqwa itu Bapak, panjenengan kok korban itu, apalagi sudah request, Pak aku korban nang Darut Taqwa. Ngoten niku mengke ada yang minta aku kok njaluk sampile yo. Lah sekedar sampil siji ndak masalah, Pak. Lah nek terus sampil loro, terus sikil ngarep loro. Lah iki panitia kebagian kerongkongan. Ngoten lho, Pak. Jadi maksimal ya itulah, itu nanti diperhatikan sama panitia itu. Ya. Jadi, kalau toh tidak misalnya, tapi itu pun panitia tidak boleh kemudian protes. Ngapunten umpama kok ada orang yang titip, nah, titip misalnya, niki Mas Sinten asmanipun Mas, Mas Udin ya, tak pikir Mas Pinggi Winggi ya, Mas Udin misalnya, Pak panitia Darut Taqwa, aku titip belehno sapi yo, wes maring mari dibeleh digo mulih, itu boleh, dan panitia tidak boleh gerundel. Itu karepe dhewe anggere aku pembantune apa piye. Mboten pareng. Jadi seperti itu, Pak. Ya. Makanya disebut An-Nahr ya kan. Hari di mana kita dianjurkan untuk kurban itu taqarrub ilallah. Benar-benar tujuan utamanya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Baik itu yang kurban maupun yang menerima. Ya. Jadi yang menerima kurban pun sebaiknya merasakan bahwa apa yang saya terima ini adalah sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Ya, bukan hanya yang kurban saja, lah apalagi yang kurban. Saking utamanya orang yang kurban, jamaah sekalian, kalau sudah masuk bulan Zulhijjah mulai maghrib tanggal 1 Zulhijjah, panjenengan kok sudah punya niatan untuk kurban, maka sudah tidak dianjurkan lagi untuk memotong kuku, memotong rambut, supaya apa? Kelihatan aslinya dalam kula jenengan menghambakan diri kepada Allah. Itu seperti itu. Ya, inilah jamaah sekalian rahimakumullah, sehingga di dalam hal ini waqalu hasbunallah. Ya, cukuplah Allah yang memberikan bagian tertentu dalam hal rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita. Termasuk apa yang diberikan oleh Rasulullah sudah sesuai dengan kebijakan Rasulullah, dan kebijaksanaan Rasulullah sudah sesuai dengan wahyunya Allah, sehingga tidak seuzon kepada Rasulullah. Betul. Sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluh, maka Allah pun akan memberikan yang terbaik min fadlihi, dari karunia Allah. Artinya napa? Kok umpama kula jenengan ikhlas mboten kebagian rizki, mboten kebagian bagian zakat atau apapun sedekah, enggak bagian belas ngoten nggih.
insya Allah kali Gusti Allah tidak disia-siakan, akan diberikan ganti yang lebih baik dari karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala. Wa rasuluhu, dan juga apa yang menjadi kebijakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, keumpama seperti ini, inna ilallahi raghibun, maka orang seperti ini sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berharap kepada ridho Allah. Jadi sikap-sikap seorang mukmin yang mutawakkilin, orang beriman yang bertawakal kepada Allah, ucapannya hasbunallah, lalu kemudian hanya berharap ridho Allah, berharap untuk mendapatkan apa yang menjadi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang akan menjadi sesuatu yang lebih baik buat mereka daripada gerundel, ngedumel gitu, apalagi sampai ngelokni Rasulullah, menghina Rasulullah dan suudzon kepada Rasulullah. Harusnya seperti itu. Nah, pelajaran yang kita ambil jamaah sekalian dari tafsir ayat ini adalah agar kita senantiasa menyerahkan sepenuhnya kebijakan itu kepada pihak panitia, baik zakat, infak maupun sedekah atau bahkan kurban, ya. Maka disebut amil. Amil itu pekerja. Jadi mereka itu bekerja benar-benar untuk sirkulasi, ya, untuk menerima dan membagikan itu. Itulah jamaah sekalian rahimakumullah, sehingga resikonya ya memang berat sekali, dan kita harus dihargai untuk kemudian menerima semuanya ini ikhlas karena Allah, ikhlas karena Rasulullah, insya Allah diberkahi oleh Allah. Itulah jamaah sekalian rahimakumullah. Mudah-mudahan kajian dua ayat ini memberikan inspirasi buat kita agar kita menjadi orang-orang yang imannya stabil, iman kita benar-benar sempurna, berusaha bagaimana agar iman kita senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan pasrah sepenuhnya. Padha kali kula jenengan nek lomba itu loh Pak, ya. Keputusan dewan juri tidak bisa diganggu gugat. Ada seperti itu. Saya kira itu jamaah sekalian. Sepertinya masih ada Sabtu lagi, sebelum saya mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah ke tanah suci. Kalau nggak ada perubahan lagi, insya Allah tanggal 15 Juni. Ya, karena berangkatnya dari Jakarta, mungkin saya berangkat dari Surabaya ya sehari sebelumnya. Di karantina dulu di hotel untuk menyesuaikan dengan jamaah yang lain di sana. Ya, jadi walaupun secara syar'i dalam ilmu fikih itu sudah paham tentang cara-cara ibadah haji, tapi secara praktek kan belum. Jadi ya ada sedikit manasik di sana. Oleh karena itu mohon doa restu panjenengan semua, mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah, ya, dan benar-benar ikhlas karena Allah. Karena ternyata yang saya rasakan itu tidak seberat ketika beberapa kali saya umroh, ya. Jadi berat menjaga hati. Itu yang benar-benar harus. Makanya ke Allah itu benar-benar menegaskannya, wa atimul hajja wal umrata lillah. Itu ternyata di situ Bapak Ibu. Jadi orang ibadah itu kan jelas sudah benar-benar lillah kan, ya kan? Bahkan sholat aja kan lillah. Apa saja kan lillah. Kenapa Allah secara khusus membicarakan, menegaskan wa atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakan haji dan umrah benar-benar karena Allah. Kenapa? Karena hiruk pikuknya itu masya Allah, Pak. Ya, hiruk pikuknya masya Allah. Jadi betul-betul nginggok no hati, lurus no hati ini luar biasa. Itu jamaah sekalian. Maka dari itu mudah-mudahan ini pendidikan buat kita semuanya, membersihkan hati kita semuanya. Panjenengan juga insya Allah jamaah Darut Taqwa dan seluruh pemirsa insya Allah akan kita doakan di tanah suci. Mudah-mudahan panjenengan semuanya bisa ke tanah suci, ya. Setidak-tidaknya umroh, syukur-syukur ibadah haji. Caranya gampang, siji niat, loro nabung, wis. Sing nomor 3 lagi ndonga, aja ndonga tok.
Ndonga tok sampai mereteli lambene nek gak gelem daftar ya padha ae. Dengan daftar sekarang insya Allah 2051. Ya, 2051. Tidak apa-apa, ikuti saja. Ya, mudah-mudahan nanti. Sambil berdoa kepada Allah, Allah itu kalau sudah mengendaki, apapun bisa terjadi. Apapun bisa terjadi. Ini pun saya juga belum mengatakan pasti, karena kepastian hanya milik Allah Subhanahu wa taala, maka saya mohon doanya panjenengan semua. Mohon doanya panjenengan semuanya, dan insya Allah mudah-mudahan barokah untuk semuanya. Itu jamaah sekalian rahimakumullah. Ini juga sambil promosi, barangkali panjenengan mau tidak umroh nanti bulan Agustus ya. Ini sudah mulai ada apa itu pemberitahuan untuk menunaikan umroh. Barangkali panjenengan mau tidak umroh, monggo ya. Banyak travel termasuk travel yang kami ikuti ya, monggo. Seperti itu jamaah sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ya Rahman ya Rahim, irhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rahmataka narju, ghufranaka ya Ghaffar. Ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina wa li masyayikhina wa li muallimina waliwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal mu'minin wa najjina min masya'ibid dunya waddin. Allahumma hammilna bil afiyati was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa yassir lana ziyaratal makkah wal madinah wa yassir lana ziyaratal makkah wal madinah wa yassir lana ziyaratal makkah wal madinah waj'alna min ummati rasulillah maslahah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma ij'al fi hayatina bi hayatin thayyibah wa amitna bi husnil khatimah wa amitna bi akhiri kalimati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.